Tadi tujuan awalnya adalah saya pengen personal branding supaya bisa merekrut orang join ke multi level saya gitu kan. Nah, tetapi ketika di satu titik ternyata dikasih sebuah pilihan. Kalau kamu seperti itu dan segala macam, orang nggak akan terlalu nggak akan terlalu respect sama kamu gitu ya. Akan ada respect tapi nggak akan terlalu respect. Kita nggak pernah tahu kapan ya gitu kan. Oke. Dari 1,7 juta views gitu ya, Bro. Di dalam satu kali masa pandemi itu apa, Bro? Yang maksudnya impact-nya terjadi di Bro sendiri waktu itu? Ya, impact-nya yang pasti AdSense-nya jadi lancar gitu. Tadinya AdSense-nya nggak pernah dapet gitu kan, ternyata sekarang konsisten tiap 2 bulan sih, masih tiap 2 bulan pasti cair AdSense-nya. Oke. Siapa tahu nanti kan tiap bulan gitu kan, ya siapa tahu gitu ya, itulah dapat penghasilan dari YouTuber itu. Cuman kalau saya memang nggak terlalu ngarepin dari AdSense itu kan, memang waktu itu cuma buat personal branding aja, apa segala macam, pokoknya sharing dan segala macam. Gitu. Oke. Jadi dari hal tersebut langsung akhirnya brother bisa naik view-nya sampai 1,7 views gitu ya, Bro. Dengan dasar konsistensi gitu ya. Iya kan? Tapi kalau dari segi personal brandingnya ya karena kita konsisten mengadakan event, kita konsisten sharing dan segala macam, ya orang lama-lama kenal kan. Oke, nice. Bro, satu kata yang saya coba tarik gitu ya, Bro, barusan sampaikan kata konsistensi gitu ya. Ini kan kata yang mudah untuk diucapkan gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi bagi sebagian teman-teman pengusaha yang mungkin lagi mengalami masalah atau mungkin lagi baru membuka usaha. Apa nih, Bro, yang boleh mungkin Bro sharingkan sampai Bro bisa menemukan satu kata-kata konsistensi ini dan Bro bisa lakukan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Apa nih, Bro, kalau boleh didapatkan, Bro? Ya, mungkin kalau konsisten itu mungkin tergantung dari orangnya juga kali ya. Nggak tahu juga nih kalau mungkin dari coach ya kan. Kalau saya sih memang orangnya dari saya kecil udah konsisten, bahkan saya bisa konsisten makan yang sama selama berminggu-minggu tanpa ganti gitu kan. Jadi nggak mau gitu kan. Misalnya makannya terus, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu nggak tahu masuk konsisten juga. Iya. Itu mungkin pasrah kali ya, Bro ya, karena yang masak cuma itu gitu ya. Iya. Cuma itu nggak ada yang lain. Oke. Gitu. Jadi pokoknya sih sebenarnya adalah kita harus tahu goalnya apa sih. Artinya kalau kita tahu goal kita kemana. Nah, saya waktu itu ketika saya lagi struggling gitu ya, ketika saya berpikir bahwa kok dia bisa, gue kok enggak ya gitu kan ya. Kok dia berhasil, kok gue enggak ya gitu ya. Saya cuma punya satu pegangan bahwa setiap orang itu punya waktunya sih, gitu. Jadi nggak tahu kapan boomingnya gitu loh, nggak tahu kapan suksesnya, nggak tahu ini segala macam. Tapi pasti kalau kita tetap melakukan secara konsisten, kita pasti sampai pada titik itu, gitu. Cuma kira-kira waktunya gitu, ya kan? Mungkin kalau obrolan dari mungkin kan yang motivator gitu ya, mungkin ya, kamu harus menentukan tanggalnya ya sampai jadi waktu itu sudah melakukan gitu tanggalnya, tapi nggak sampai juga gitu loh, ya kan? Akhirnya pasrah. Akhirnya pasrah. Ketika ketika pasrah malah nyampe ya, brother ya? Iya, ketika dikejar malah nggak nyampe. Oke, nice. Yang bilang, duit itu jangan dikejar, tapi bikin duit itu datang gitu. Oke. Katanya duit kayak kucing ya, brother ya?
Kalau kita kejar dia nggak datang, kalau kita kasih pindang dia datang gitu, brother. Iya. Oke. Jadi ya mulai saat itu yang penting mindsetnya adalah nggak jualan. Artinya ya udah gue berbagi, mau pakai syukur, nggak mau pakai ya sudah. Mau dibantu, ayo saya bantu, nggak mau dibantu ya nggak apa-apa. Jadi itu juga menariknya. Saya selama bikin Kafling Solusi Digital, saya nggak pernah jualan loh. Oke, nice. Maksudnya saya gimana bro? Nggak pernah jualan bro. Padahal bro kan orang digital marketer ya. Tapi nggak pernah jualan. Saya nggak pernah jualan. Gimana nih? Okay. Jadi saya tuh nggak pernah nawarin ke satu perusahaan, Pak mau nggak jasa digital marketing saya, Pak mau nggak ini, Pak saya kirim proposal ya, nggak pernah. Gitu. Rata-rata saya selalu diminta. Tapi bener juga mungkin ya, itu pakai tagline the most wanted digital. Kita nggak jualan, orang yang nyari. Jadi banyakan adalah orang, tolong dong bantu perusahaan saya, tolong dong bantuin saya segala macam. Jadi ya saya bantuin. Jadi konsepnya adalah saya bantuin, bukan saya jualin. Saya bantuin. Saya bantuin tim kamu selama 3 bulan. Habis itu jalan sendiri ya. Gitu. Oke. Nice. Jadi ini satu hal yang menarik ya, digital marketing tapi tidak pernah jualan. Ya. Jualan, kalau jasa pernah jualan. Oke. Bro, pengen tahu bro, kalau boleh diceritain, bro kan tadi juga sempat cerita terkait dengan Kafling Solusi Digital gitu ya, terkait dengan beberapa bisnis yang bro yang dilakukan. Boleh nggak bro diceritakan sekilas gitu, kira-kira apa sih yang sekarang lagi bro kerjakan dan apa sih rencana atau goal ke depan, brother, terkait dengan usaha yang sedang bro kerjakan? Ya. Kalau sekarang kan saya kan fokus di konsultan untuk digital marketing. Artinya kalau misalnya market saya adalah corporate karena saya nggak pasang harganya di corporate. Nah kalau UMKM udah pasti nggak masuk angka saya, jadi gitu. Nah kalau UMKM saya biasanya justru nggak bayar, saya bantuin aja gitu. Artinya ya saya sharing aja, kalau gitu. Saya sharing ya kan, atau misalnya ikut kelas atau apa itu untuk UMKM. Tapi kalau untuk corporate itu ada harganya gitu, dan saya benar kayak mendampingi timnya. Jadi kalau corporate kan harusnya biasanya udah ada tim ya. Kalau UMKM itu biasanya ownernya yang sendiri gitu. Nah jadi saya bantuin, saya dampingin, misalnya berapa bulan kontrak, 3 bulan, 6 bulan, setahun, ya kan? Pokoknya saya dampingin. Jadi kalau ada yang nggak benar di perusahaannya, saya bisa bantu benerin gitu. Misalnya websitenya nggak benar, aplikasinya nggak benar, terus misalnya sosial medianya nggak benar, cara ngiklannya nggak benar, kita benahi semua gitu. Biasanya kontrak 3-6 bulan gitu kan, pokoknya kita benahi sampai dia bisa jalan sendiri. Ya udah, saya juga nggak mau lama-lama nanganin satu klien gitu. Nggak suka terikat sih sebenarnya, ya kan? Nah jadi berapa 3 bulan minimal, oke 3 bulan kita benahi, kita training, ya udah bisa, udah jalan sendiri gitu. Selebihnya nanti saya tinggal bantu pantau aja. Itu yang dilakukan di Kafling. Kalau mereka mau pakai jasa tim kita juga ada juga gitu. Misalnya, tolong dong timnya yang handle, ada juga seperti itu. Kalau si corporate ini nggak bisa, nggak punya tim seperti itu. Gitu. Kalau kayak kedepannya, ini baru dapat insight juga untuk mengembangkan ya tadi iCommunity. Jadi iCommunity ini adalah yang akan menjadi komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, gitu. Jadi kita punya kelas, kita pengen menggathering pebisnis dan profesional. Tujuannya apa sih? Tujuannya share network, grow network, berbagi relasi, perbesar rezeki. Karena tadi saya bilang, saya pun merasakan, ya kan? Saya nggak pernah jualan tapi saya sering membagi. Sering berbagi, maka network saya meningkat. Nah, jadi
campaign ini yang akan kita gaungkan bahwa yuk kita saling berbagi, kita saling berkolaborasi, ya kan? Nanti kita bisa sama-sama grow network, memperbesar aset kita sama-sama seperti itu. Jadi kita nggak berkompetisi, sikut-sikutan, kita nggak bunuh-bunuhan gitu ya. Tapi kita saling gitu bro. Nice. Ini buat teman-teman yang penasaran ya, ini jadi iCommunity, ini keren guys ya. Komunitas yang saling membangun ya, saling berkolaborasi dan saling memperbesar gitu ya aset. Jadi nggak ada kompetitor tapi lebih kepada saling kolaborasi. Ini menarik guys. Gue harus ikutan loh ya berarti ya ke dalam komunitas you. 2022 launching pokoknya Februari. Iya nanti waktu lu launching gue pendaftar pertama nanti. Nggak bisa bro. Tahun ini ya 50 member. Wah ketelat nih. Tapi yang tahun ini punya baru dalam tahap rintisan, belum masih beta ya. Masih beta. Oke. Nanti 2022 udah launching lah. Nanti kita akan nice. Kita udah planning, kita akan benar-benar branding abis-abisan lah komunitas ini. Nice. Sukses bro. Semangat pasti bisa itu. Itu keren. Oke, brother, nyambung tadi brother yang Bro sampaikan terkait dengan digitalisasi gitu ya di UMKM yang Bro sempat sampaikan bahwa Bro kalau di UMKM malah sering sharing gitu ya. Mungkin teman-teman hari ini yang hadir juga sebagian juga UMKM atau mungkin nanti yang akan nonton video setelah kita simpan atau kita live kita simpan juga di YouTube atau di podcast juga biasanya juga akan ada yang menonton di sana. Nah, kemungkinan mereka juga adalah pengusaha gitu ya, either yang sudah mulai usaha besar atau juga UMKM. Nah, pertanyaan saya brother, apa sih bro yang memang harus mereka pikirkan gitu ya terkait dengan digitalisasi atau digital marketing yang mungkin perlu mereka lakukan brother? Oke, nah jadi kalau untuk UMKM ya jangan berpikir itu bahwa digital marketing itu rumit, ribet, butuh modal gede, mesti bangun website, mesti pakai aplikasi, butuh biaya puluhan juta bahkan ratusan juta. Enggak, bukan kelasnya UMKM. Ya, UMKM cukup fokus jualan aja pakai WhatsApp, itu udah digital marketing kok. Ya, jualan aja pakai Instagram, jualan aja pakai Facebook, yang gratis-gratisan aja itu udah cukup buat Anda beralih dan mendigitalisasi bisnis Anda gitu ya. Kalau yang levelnya udah bangun website, bangun aplikasi, itu udah menengah atas lah ya. Karena kan untuk bangun website, bangun aplikasi itu kalau yang bagus, yang bener-bener gitu ya, yang bukan template gitu, yang custom website itu bisa puluhan bahkan ratusan juta seperti itu. Nah jadi buat yang level UMKM mulai aja dulu ya, mulai dari Anda punya Google My Business ya, Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda punya WhatsApp cukup gitu. Seperti itu bro. Jadi WhatsApp, Google My Business sama WhatsApp. Apakah itu sudah bisa men-trigger brother untuk mereka menjadi usaha yang digital brother? Bisa dong, ya kan? Jadi ingat digital ya, usaha yang digital itu bukan cuma Anda ada di online, tapi tetap loh usaha itu tetap harus ada basic offline-nya. Jadi kalau zaman sekarang tuh O2O ya, online to offline, offline to online. Jadi dua-duanya harus jalan gitu. Jadi jangan hanya bergantung. Sebenarnya kalau bisnis Anda hanya bergantung pada satu platform, nah ketika nanti platform itu gone, ya kan, terkendala. Contoh kayak kita begini nih, kita terbiasa bikin iPad, ternyata hari ini internetnya nggak jadi jualan kita. Yes. Jadi jangan cuma tergantung pada satu platform, gitu brother. Oke. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dunia digital, nggak bisa tergantung sama satu platform ya, Badar. Jadi mesti ada beberapa gitu ya. Betul. Oke. Tapi gimana sih, Brother? Maksudnya mudah nggak sih kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah melakukan bisnis digital, I think
satu hal yang bagi mereka biasa, tapi nggak semua orang itu bisa mendigitalisasi, atau mungkin mereka mungkin gaptek, atau mereka mungkin apa namanya nggak suka, nggak passion gitu ya. Apa bro? Kalau bro menghadapi teman-teman seperti itu, apa bro saran bro untuk mereka? Karena pada dasarnya bukan masalah gaptek ataupun nggak suka gitu ya, tapi masalahnya adalah mau atau nggak mau gitu. Saya pernah membimbing, itu salah satu yang belajar sama saya, itu usianya itu adalah sekitar 72 tahun. Wow, 72 tahun brother. Yes, keren. 72 tahun dan dia akhirnya bisa jualan pertama dari marketplace, itu senangnya bukan main. Wow, oma-oma apa opa-opa ini brother? Ada opa, ada oma. Wih, berarti dua nih, bukan satu ya? Iya. Keren. 72 tahun. Okay. Yang paling muda itu umur 10 tahun ada gitu. Wow, 10 tahun sudah masuk digital marketing, nice. Yes, jadi bukan masalah bisa atau nggak bisa, gaptek atau nggak gaptek, udah tua atau masih muda. Masalah itu cuma mau apa mau. Gitu. Kalau mau pasti bisa. Gitu. Sebenarnya ya, digital marketing begitu udah diajarin, nanti responnya adalah apa? Oh, gitu doang. Ya kan? Digital marketing gitu doang gitu. Yang susah itu nanti adalah kontennya. Tuh, konsisten bikin konten, ya kan? Konsisten promosi, konsisten untuk bangun networking, ya. Konsistennya yang susah. Tapi kalau ilmunya sekali diajarin, ya gitu doang, gitu bro. Gitu ya brother ya. Ini apa, karena lu sudah mempraktekin bertahun-tahun ya brother? Iya gitu doang. Kalau oke. Ada tools baru, ya ada tools baru, oprek, udah bisa. Gini doang, ya. Terus di trial 1 kali 2 kali, udah jadi. Ya udah, tinggal jalan otomatis kalau ya kan? Oke. Gitu. Jadi ya nggak sesulit yang dibayangkan gitu ya, brother, maksudnya ya untuk marketing. Kalau Anda sudah bisa kirim teks di WhatsApp, kalau Anda sudah bisa post di Facebook, kalau Anda sudah bisa nge-post di Instagram, Anda sudah siap untuk jualan di internet. Anda sudah siap untuk melakukan digital marketing. Selebihnya tinggal pengembangan aja. Strategi ini dicoba, nge-postnya kapan dicoba, postingan seperti apa dicoba, gambar yang begini dicoba, video yang begini dicoba. Selebihnya itu cuma begitu-begitu doang. Oke. Nah, ini dicoba. Kalau kita bikin rutin IG Live, ternyata IG Live rutin juga nggak ada dampaknya. Coba lagi yang lain, udah gitu-gitu aja. Oke. Kalau IG Live nggak menarik, TikTok Live gitu ya, brother ya? Tinggal coba lagi gitu. Kita kasih time frame, misalnya selama gimana dampaknya, ya kan? Nah, yang susahnya itu selama 3 bulan ini harus konsisten tuh, bikin terus. Yes. Nah, bro, kalau lu ngomong gampang gitu ya, bro ya, maksudnya lu ngomong ini mudah nih gitu ya. Apa sih, bro, basic yang perlu teman-teman tahu, bro, terkait dengan digital marketing strategi, bro, untuk teman-teman yang pengen terjun digital marketing kira-kira? Ya, sebenarnya simple, bro. Artinya kalau kita mau ya, saya selalu bagi menjadi tiga tahap ya, tiga step untuk melakukan marketing gitu ya. Yang pertama adalah selalu perbaiki home base. Home base itu adalah tempat jualan lu. Ya, kalau dia mau jualannya di IG, berarti perbaiki dulu dong IG-nya, ya kan? Kalau mau di website, perbaiki dulu dong websitenya. Kalau mau jualan di Facebook, perbaiki dulu dong Facebooknya. Kenapa sih harus begitu, bro? Yes, karena kan lu mau jualan. Ya kan? Kalau lu jualan, kalau di dalam dunia offline, ya kan?
langkah pertama yang lo lakukan apa? Sewa kios dong, sewa tempat, sewa ruko gitu kan. Nah, apakah begitu kiosnya baru disewa, rukonya baru disewa, lu langsung jualan? Kan enggak. Kiosnya masih kosong, berantakan, lu undang orang datang suruh beli produk lu mau beli produk apaan? Kiosnya masih kosong. Ya, kan rukonya lu renovasi, lu dekorasi supaya cakep, tata letaknya segala macam, supaya orang tertarik, supaya orang nyaman, kan begitu. Nah, kenapa di offline dilakukan seperti itu, di online enggak? Ya kan? Artinya apa? Jualan di Instagram, ya jangan dong baru buka akun Instagram, postingan baru 1, friend baru 0, lu udah jualan. Siapa yang percaya gitu kan? Gitu. Nah, jadi postingannya disusun dulu dong, minimal misalnya 30 postingan, supaya orang melihat, oh ini memang udah tertata nih Instagramnya, ya kan? Bio-nya bikin dong, karena bio itu seperti spanduk lu, ya kan? Terus namanya, profilnya, segala macam di touch up dulu lah, biar cakep gitu loh, ya kan? Ketika udah cakep, baru lu mulai pikirin tentang promosi, cari tahu siapa target market, di mana mereka berada. Kalau di bahasa digital marketing tuh buyer personanya bagaimana dan segala macam. Itu langkah kedua, ya kan? Baru langkah ketiga lu pikirin bagaimana cara tarik trafficnya, ya kan? Tarik trafficnya mau organik, mau pakai iklan, mau berbayar. Nah, lu pikirin gitu loh. Jadi jangan pikir kalau orang-orang justru di luar sana dikit-dikit, Pak, gimana cara ngiklan? Pak, gimana cara datangin traffic? Lah, pertanyaan saya selalu, step 1, step 2 udah dijalanin belum? 80%, 90% bilangnya belum jalanin. Nggak tahu siapa target market. Nggak siap home base-nya gitu. Ya nggak heran setiap kali ngiklan gitu loh. Setiap kali promosi nggak ada hasil. Kenapa? Ya karena mungkin promosinya berhasil, bro. Gue berhasil narik orang ke home base. Tapi begitu orang itu datang ke home base-nya, kok begini banget ya home base-nya? Ah, ilfil, nggak jadi beli ah. Biasanya begitu. Atau sedekah traffic, udah ngiklan misalnya gitu kan, dilemparnya kemana? Dilemparnya ke marketplace. Itu namanya sedekah traffic, bro. Marketplace tuh trafficnya udah gede. Kenapa? Tokonya arahin lagi ke marketplace. Begitu diarahin ke marketplace, ya orang bisa ngelihat toko sebelah. Lu yang iklan belinya ke toko sebelah, kan sedekah namanya. Sedekah iklan. Oke, sedekah S nih. Promosi, dilariin ke marketplace, belinya ke toko sebelah. Karena toko sebelah lebih murah. Gitu. Oke. Gue bilangnya. Gitu. Nah, jadi harus diperhatiin dulu tuh tadi, home base, buyer persona, traffic, ya kan? Terus juga nanti kita juga mesti bikin yang namanya customer journey, peta perjalanan konsumen, kayak gitu tuh, gitu. Kesannya ribet kan? Ya padahal simpel, cuma doang sebenarnya. Gitu. Tentukan pertama home base-nya gimana, tentukan target marketnya. Yes. Sama gimana si customer bisa tertarik sama produknya kita. Iya, datangin trafficnya. Oke. Stepnya cuma 3 itu doang kok. Itu basic banget. Ya kan? Nah, baru di bagaimana pengembangan home base-nya ini, ya bagaimana cara mempercantiknya, mau pakai kosmetik ya kan? Mau yang mana, mau kontennya seperti apa, dan segala macam. Terus kalau target market kita mau pendekatannya yang mana, target marketnya siapa, orang tua, perawan, atau siapa gitu ya. Terus baru lagi strateginya, ini pakai apa nih? Mau pakai influencer, mau pakai endorser, mau pakai iklan, mau pakai apa? Baru itu breakdownnya lagi gitu. Tapi kalau secara basicnya cuma 3 ini, bro. Oke.